قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Adapun dosa atau kesalahan yang identik atau sering dilakukan oleh al-insan, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Di antaranya, pertama, dosa yang seringkali dilakukan oleh manusia atau oleh al-insan adalah zalim. Juga selanjutnya, jahil. Zalim adalah jenis dosa atau kesalahan yang identik dengan al-insan. Bahkan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami menawarkan amanah, menawarkan kepercayaan, titipan, amanah yang mesti diemban, ditawarkan kepada langit 7, juga ditawarkan kepada bumi 7. Juga kami juga menawarkan kepada gunung. Bagaimana ketiga makhluk besar ini? Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak. Mereka menyatakan tidak sanggup untuk memikul amanah yang berat itu. Wa ashfaqna minha. Dan mereka merasa takut terhadap Allah apabila berlaku zalim, berlaku dosa, durhaka kepada Allah karena tidak menunaikan amanah itu. Dan di ayat itu kita lanjutkan, wa hamalahal insan. Tiba-tiba manusia mengambil amanah itu. Kita sebagai manusia memberanikan diri mengambil amanah yang Allah tawarkan kepada gunung, yang Allah tawarkan kepada langit dan sebagainya sebagai makhluk-makhluk besar. Padahal manusia yang memberanikan diri mengambil amanah itu, innahu kana zaluman jahula. Al-insan yang mengambil amanah itu adalah zalim. Al-insan yang memberanikan memikul amanah yang berat ini, keadaan mereka itu adalah zalim. Apa zalim? Al-Asfahani memberikan definisi zalim dan beliau mengatakan zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihil muhtasibi, imma binuqsanin aw biziyadatin wa imma bi'udulin an waqtihi aw makani. Wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihil muhtasibi, menempatkan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan atau menempatkan sesuatu bukan pada posisinya. Ini adalah zalim. Imma binuqsanin au biziyadatin, baik mengurangi dari semestinya, au biziyadatin, atau menambah-nambah. Wa imma bi'udulin, atau mengalihkan fungsi, menggeser an waktihi, dari waktu yang semestinya, au makanihi, atau menggeser dari tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zalim. Semisal sederhananya, sholat duhur yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya mesti harus dilakukan dengan hitungan 4 rakaat. Binuksan, ternyata dia melakukan sholat duhur hanya 2 rakaat tanpa alasan kosor. Dia melakukan 2 rakaat dengan sengaja, maka dia sudah mengurangi amanah itu. Au biziyadatin, semestinya
sholat duhur itu 4 rakaat, ternyata dia melakukan 5, 6 dan sebagainya rakaatnya. Ini adalah ziyadah, menambah-nambah dari semestinya. Begitu juga syariat yang Allah tetapkan melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW juga dikurangi. Yang semestinya ini merupakan syariat, ketetapan yang mesti kita jalankan, itu dikurangi satu persatu. Ini tidak ada dalam Al-Qur'annya, ini tidak ada dalam Al-Hadisnya, padahal dengan sangat jelas ini adalah zalim. Wa imma bi'udulin, atau mengalihkan dari waktunya. Sholat zuhur dilakukan di waktu malam. Sholat subuh dilakukan di pertengahan hari. Dia sudah menggeserkan waktunya. Au makanihi, atau menggeserkan dari tempat yang semestinya. Misal ibadah haji, ibadah umrah yang semestinya dilakukan di Mekah Al-Mukarramah yang sudah Allah tentukan, dan di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan syariat. Ternyata mereka melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh di tempat bukan di Mekah Al-Mukarramah, bukan di tempat yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita ibarat permisalan yang sederhana. Maka kita juga sebagai al-insan, kita harus menunaikan amanah. Kita sebagai al-insan yang diamanahkan atau yang mengambil amanah tadi, yaitu salah satunya akal pikiran kita, badan kita. Apakah memang kita berlaku zalim terhadap amanah itu? Wallahu a'lam.